Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muklas Hamdani, NIM 2330403037 dari lokal Al-Syabe. Nah, pada kali ini saya akan menyampaikan atau menjelaskan tentang proposal UAS Perpajakan 2, yakninya penerapan pajak penghasilan final pasal 24 untuk usaha ternak lele Hoki Jaya bersama. Nah, sebelumnya perlu kita ingat bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Pajak tidak bersifat langsung dan tidak dapat ditukar dengan imbalan tertentu, melainkan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan dan penyediaan layanan publik. Nah, PPH atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh oleh individu atau badan usaha dalam suatu periode tertentu. Pajak ini merupakan salah satu bentuk pajak langsung yang dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan penghasilan yang mereka peroleh. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan gambaran dari perusahaan yang saya teliti ini. Nah, namanya usaha ternak lele ini bernama Ternak Lele Hoki Jaya Bersama, adalah sebuah usaha yang didirikan oleh Bang Arini selaku dari pemilik ternak lele yang berlokasi di Talu, Pasaman Barat. Usaha ternak lele ini sudah berjalan selama 2 tahun. Dalam bentuk modalnya, Bang Ari memberikan modal bertahap, yaitu secara berangsur-angsur, mulai dari kolamnya itu cuman ada 2 sampai 4, kini sudah tersedia sebanyak 9 buah kolam. Tentunya bibitnya juga bertambah secara seiring waktu. Usaha ini pun belum melaporkan pajak fiskal yang harus dibayarkan. Untuk itu, pada penelitian ini saya bertujuan untuk mengetahui berapa sih pajak fiskal yang harus dibayarkan oleh Bang Ari ini selaku pemilik usaha tersebut. Nah, usaha ternak lele Hoki Jaya Bersama ini bermodalkan awal dari 3 juta dan sampai sekarang untuk panen per periode memperoleh sekitar 500 kg untuk sekali panen atau sekali periode. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan laporan laba fiskal dan sampai dengan perhitungan setelah pajak nantinya. Nah, berikutnya adalah contoh laporan laba rugi usaha ternak lele milik si Bang Ari. Nah, pendapatan periode itu adalah Rp210.600.000. Ini adalah pendapatan yang diperoleh selama 1 tahun ini. Nah, berkisaran sebanyak 1.800 kg dapatnya pada tahun ini. Nah, tentunya ada beban-beban atau biaya-biaya yang ditanggung oleh pemilik usaha. Yang pertama yaitu mulai dari biaya bibitnya, biaya pakan, biaya dolomit, biaya listrik dan air, biaya penyusutan mesin. Nah, biaya bibit didapat dari jumlah per bulannya. Misalkan per bulan itu menghasilkan 9.000 bibit. Nah, harganya itu hingga mencapai Rp14.400.000 itu per tahun, 1 tahun. Nah, selanjutnya yaitu biaya pakan. Biaya pakan itu berkisaran pada 1 tahun itu berjumlah 62 karung yang harganya Rp91.760.000. Selanjutnya yaitu biaya dolomit, yaitu berkisaran Rp400.000 kalau 1 tahun, dan biaya listrik dan air itu sekitaran Rp400.000 pada 1 tahun. Nah, selanjutnya yaitu biaya penyusutan mesin mencapai harga Rp2 juta per tahunnya. Nah, total beban yang didapat atau yang
dilakukan atau dipergunakan oleh Bang Ari ini yaitu sebesar Rp108.960.000. Nah, pada pendapatan yang diperoleh oleh Bang Ari, maka dikurang dengan biaya-biaya. Nah, dapatlah hasilnya yaitu 101.640.000. Nah, kali ini yaitunya laporan fiskal, yaitunya pada biaya penyusutan mesin mengalami koreksi fiskal positif yang mengakibatkan perubahan dari biaya penyusutan mesin tersebut. Nah, jumlah laba rugi fiskal yang diperoleh oleh Bang Ari ini dikurangkan dengan beban-beban atau biaya-biaya yang dipergunakan oleh Bang Ari. Misalkan dari laba rugi tadi diperoleh jumlahnya yaitu 1.101.640.000. Nah, pada saat dilakukan koreksi fiskal, maka biaya penyusutan mesin mengalami koreksi fiskal positif yang mengakibatkan pengurangan biaya dari penyusutan mesin tersebut. Nah, dari biaya 2 juta maka menjadi 250.000. Nah, hasil dari laba neto yakninya 103.390.000. Nah, koreksi positif beban penyusutan kendaraan menggunakan metode garis lurus, yang mana penyusutan fiskal sama dengan harga peroleh dikali tarif yaitu 12,5%. Sama dengan 2 juta dikali 12,5%. Dapatlah hasilnya 250.000. Nah, berdasarkan hasil dari wawancara saya dengan Bang Adi, ternak lele hoki jaya bersama tidak melakukan pemotongan atau pembayaran pajak karena beliau belum melakukan hal tersebut, baik itu berupa PPh 21, 22, 23 ataupun 25. Maka dari itu, dapatlah disimpulkan dan sebelumnya usaha ini adalah milik orang pribadi, maka untuk menentukan pajak usaha menggunakan PTKP TK garing 0 dengan nilai 54 juta. Nah, yang pertama pajak terutang ternak lele hoki jaya bersama. Pemilik usaha ini berstatus belum kawin dan tidak memiliki tanggungan atau TK garing 0. Maka perhitungannya yakninya penghasilan neto dikurang dengan PTKP TK garing 0 dan ditambah dengan PKP. Nah, dari penghasilan neto tersebut, nilai dari penghasilan neto yaitunya 103.390 dikurang dengan PTKP TK garing 0 yakninya 54 juta rupiah. Nah, dapatlah hasilnya PKP yaitu 49.390. Nah, PPh terutang 5% dikali 60 juta. Nah, dari tarif yang digunakan karena tidak mencapai 60 juta, maka yang dipakai hanya PKP yang di atas, yakni 49.390. Maka hasilnya yakni 5% dikali 49.390.000 rupiah sama dengan 2.469.500. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa PPh terutangnya yaitu 2.469.500. Yang kedua yaitu pajak kredit. Nah, pada kali ini kita akan menjumlahkan yaitu PPh terutang, PPh pasal 22, PPh pasal 23, total kredit pajak, dan PPh yang dibayar. Nah, pada kali ini yang ada cuman PPh terutang, yakninya berjumlah 2.469.500.
500. Nah, maka PPh yang dibayarkan itu berjumlah 2.469.500. Nah, selanjutnya itu pajak tangguhan. Pajak tangguhan sama dengan koreksi positif beda waktu dikurang koreksi negatif beda waktu, yaitu 1.750.000 rupiah dikurang dengan 0, maka hasilnya 1.750.000. Nah, tarif yang digunakan yaitu 22% dikali dengan 1.750.000 sama dengan 385.000. Nah, yang keempat itu laba setelah pajak. Setelah kita melakukan PPh terutangnya, pajak tanggungan, maka selanjutnya yaitu laba setelah pajak. Yang pertama yaitu laba komersial berjumlah 1.101.640.000 PP, sedangkan PPh badan 2.469.500. Pajak tangguhan 358.000. Nah, di sini kita bisa penjumlahan laba komersial dikurang dengan PPh badan ditambah dengan pajak tangguhan. Maka laba bersih setelah pajaknya itu berjumlah 99.555.500. Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan hasil perhitungan maka didapatlah pajak terutangnya sebesar 2.469.500 dan jumlah laba setelah pajak sebesar 99.955.500. Itulah laba yang didapat oleh Bang Ari selaku pemilik usaha ternak lele Hoki Jaya Bersama. Nah, saran yaitunya karena usaha tersebut belum melakukan pembayaran, maka hendaknya si pemilik usaha ternak lele Hoki Jaya Bersama ini harus memenuhi kewajiban yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Nah, selanjutnya itu dokumentasi saya selaku melakukan wawancara atau melakukan observasi kepada pemilik dari ternak lele Bang Ari ini. Nah, sekianlah penjelasan dari saya mengenai menghitung pajak final pasal 24 ini pada usaha ternak lele Hoki Jaya Bersama milik Bang Ari. Nah, sekian dari saya. Billahi fisabilil haq fastabil kufarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.